Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Alia dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang mencari ilmu di dalam 6 kitab syarah. Bunyi hadisnya adalah man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah, yang artinya barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Selanjutnya saya akan menjelaskan dalam kitab syarah. Yang pertama yaitu dalam kitab syarah Az-Zarqani. Pada kitab syarah yang pertama yaitu Syarah Az-Zarqani. Dalam kitab ini disebutkan bahwasanya hadis mengenai mencari ilmu itu banyak dan juga terdapat dalam Al-Quran. Tetapi pengarang ini tidak menuliskan dalam syarahnya. Beliau hanya menyebutkan beberapa hadisnya di antara hadisnya ini. Dan hadis ini menambahkan manfaat dalam mencari ilmu, namun hanya menyebutkan satu dan menambahkan manfaat lainnya yang diambil dari riwayat lain. Di antaranya riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban yang diterima dari Abu Darda yang merupakan hadis marfu. Di antara manfaat pencari ilmu yang pertama yaitu dimudahkan jalan menuju surga, yang kedua malaikat menaungi para pencari ilmu dengan sayapnya, yang ketiga seluruh penduduk langit dan bumi meminta ampunan kepada Allah untuk pencari ilmu, yang keempat orang berilmu lebih mulia daripada yang lainnya, yang kelima orang berilmu merupakan ahli waris para nabi karena nabi mewariskan ilmu bukanlah harta. Dilanjut pada syarah yang kedua yaitu Syarah Tuhfatul Ahwadi. Dalam kitab ini menjelaskan maksud dari kata per kata hadisnya dan disebutkan kriteria hadisnya yaitu hadis hasan. Dan makna hadis ini adalah seseorang yang sedang mencari ilmu agama akan dimudahkan dalam memahami dan dengan ilmu tersebut akan dimudahkan jalannya menuju surga. Dan di dalam hadis ini juga terdapat sebuah cerita mengenai patuhnya seorang murid terhadap guru yang dikisahkan pada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yang selanjutnya yaitu Syarah Al-Arba'in An-Nawawi. Dalam syarah ini, pensyarah lebih menjelaskan kepada makna dari ulama adalah pewarisnya para nabi, yang mana dalam penjelasannya bahwa orang yang bukan nabi mewariskan harta-hartanya yang sudah mereka cari selama hidup, sedangkan para nabi itu tidak mewariskan harta sama sekali, akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu yang bermanfaat. Maka warisannya tidak ditentukan pembagiannya, melainkan bagi siapa aja yang mau maka boleh mengambilnya dengan sungguh-sungguh. Syarah yang selanjutnya yaitu Syarah Fathul Mun'im. Dijelaskan dalam syarah ini bahwa ilmu dan jalan dalam menghasilkan ilmu menjadi wasilah mudahnya seseorang dalam masuk surga, karena termasuk dan sesuai dengan kriteria amal soleh yang memudahkan seseorang masuk surga. Syarah selanjutnya yaitu Syarah Injazul Hajjah. Pada syarah ini dijelaskan kualitas dari perawi hadisnya dengan mengambil dari pendapat ulama lain, dan mereka berbeda penilaian mengenai kesikohan perawi itu. Banyak perawi hadis ini yang dianggap suduk bahkan sampai doif. Riwayatnya diterima dari Abu Darda. Syarah hadis ini menjelaskan matan hadis secara perkata dan dapat disimpulkan bahwa maknanya adalah barang siapa yang bepergian untuk tujuan mencari ilmu atau sedang berusaha mempelajari ilmu agama baik sedikit ataupun banyak, dan dalam mendapatkannya dengan disertai kesungguh-sungguhan, dan Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga, karena ilmu termasuk akan membantu amal soleh mendapatkan ridho kepada Allah. Dilanjut pada syarah yang terakhir yaitu Syarah Aunul Ma'bud.
Dalam kitab syarah ini dijelaskan maksud dari kata per kata hadis ini, yang kesimpulannya adalah orang yang berjalan dalam tujuan mencari ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga, dan barang siapa yang mendahulukan amal buruk di atas amal soleh, maka amal soleh tersebut tidak akan memberi kesenangan baginya di akhirat, walaupun nasabnya mulia tidak bisa menolongnya di akhirat. Persamaan dari 6 kitab syarah ini yaitu yang pertama, semua kitab syarah memberikan kualitas hadis tersebut ke dalam hadis hasan. Yang kedua, makna hadis yang sama walaupun redaksinya berbeda. Adapun perbedaannya dalam 6 kitab syarah ini yaitu yang pertama, redaksi matan hadis yang berbeda, dan metode dalam pensyarahan hadisnya juga berbeda. Cukup sekian. Apabila ada salah, memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.